Oke, teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Jadi hari ini saya mendatangkan tokoh muda. Ada Bung Fen. Siap. Lalu, selamat sore Bung Fen. Selamat sore, Pak pemilik Bogor. Waduh. Jadi Bung Fen ini sekarang di ini ya, di pengurus pusat PMKRI. Betul. Bergabung di situ juga. Artinya kalau sudah di situ berarti aktivis mahasiswa ya? Iya, sudah aktivis, kemudian kita tanggung jawabnya lebih besar toh. Iya. Kira-kira begitulah. Ada juga punya YouTube channel juga ya, membahas soal isu-isu di ini ke masyarakat. Ya, saya tidak pernah seriusin lah. Oh, itu cuman Iya, bercanda-bercanda saja. manfaatkan waktu kosong. Iya. Oke, jadi berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan dengan Bung Fen, ini kita mau membahas soal bagaimana sih analisis dari Bung Fen ini soal kepemimpinan Prabowo Gibran untuk satu periode ke depannya. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau sebelum kita menuju ke sana, alangkah baiknya kita bahas soal Pilpres yang kemarin itu. Biar enak toh. Oh, soal proses kemarin. Ya, prosesnya biar nanti kan enak gitu. Analisis kesananya enak. Dasarnya dari Pilpres yang kemarin. Menurut Bung Fen gimana? Pilpres kemarin itu, apakah baik-baik saja atau memang ada sesuatu yang janggal di situ? Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaan. ini cukup. Jangan terlalu angkat juga. lanjut. Ya, sebenarnya begini. Dalam bernegara itu kan satu hal yang sebenarnya menjadi dasar ya, yang menjadi kunci itu yaitu soal sistem. Nah, dalam konteks Pilpres kemarin kan sebenarnya yang perlu kita kritisi itu kan soal sistem, aturan kan, lebih khusus soal pemilu. Tapi kan kita melihat kemarin bahwa saya kan melihatnya kekacauan ataupun perdebatan kemarin ya, soal putusan MK itu kan soal aturan pemilu. Saya melihat ada kelonggaran sistem yang kemudian peluang pelanggaran etika, peluang perdebatan politik yang tidak berkesudahan itu kan tidak berakhir. Nah, kemudian kita tanya gitu, apakah kemarin itu dalam konteks proses itu ya, dalam putusan 90 itu kira-kira benar atau salah? Saya orang hukum gitu. Oke. Saya melihat secara hukumnya sudah benar. Karena dalam doktrin putusan MK itu kan ya, jadi MK itu memang lembaga yang dibuat, jadi segala putusannya itu final dan mengikat. Ya. Jadi apapun di luar itu, kecuali oleh putusan itu sendiri, itu tidak bisa dibatalkan. Loh, etiknya bagaimana? Lah, etik itu adalah perdebatan di wilayah etik. Memang kita menerima gitu, bahwa etika itu harusnya ada dalam hukum termasuk penegakannya toh. Tapi dalam konteks ketika menjadi sebuah norma, dia harus diberlakukan. Etikanya boleh berdebat kita. Ya. Tapi sistemnya, aturannya memang sudah begitu. Jadi itu sah, kira-kira begitu secara hukumnya. Oke. Ya, tapi memang kan perdebatan kemarin itu lebih ke aturannya itu ya. Aturan itu yang seharusnya kita pertanyakan apakah ini sudah betul-betul benar, betul-betul adil atau tidak. Soalnya kan tiba-tiba muncul aturan soal usia minimal ya calon wakil presiden. Calon wakil presiden, siap. Itu kan sebuah aturan yang tiba-tiba ya, yang di hari H kemudian muncul, itu yang menjadi pertanyaan, dan awal perdebatan kan mulai dari situ ya. Betul. Tadi sudah betul memang secara aturannya kan ya tidak ada yang salah ya. Iya. Cuman tapi kalau Bapak lebih suka lihat dari sisi mana ya? Soal inkasi ini, apakah secara aturan atau mau keluar dari situ? Ya, kalau dari saya aturan itu. Iya, ini kan sebenarnya dua hal yang berpisah sebenarnya. Dalam konteks filosofis kita bisa berdebat soal pentingnya etika ya. Kita bisa berdebat itu. Dan memang etika itu di mana-mana dinomor-satukan. Ya. Dan etika itu adalah mutlak keberadaannya kan. Mutlak. Tapi dalam konteks hukum, bahwa putusan itu tidak bisa dibenturkan dengan alasan-alasan lain, termasuk soal etika, soal moral ya. Jadi bahwa itu sudah sah, sudah diketok, sudah dipalu, artinya harus diberlakukan. Tidak boleh bantah dengan alasan moral. Ya. Saya pikir itu, soal itu ya, Pak Ketua. Diskusi kita juga tadi di luar ini kan, seperti yang Bapak sampaikan tadi malam ya, kita diskusikan memang
ya kelemahan positivisme hukum ya memang begitu, mau tidak mau kita harus mengacu pada undang-undang kan, mengacu Betul. pada aturan. Betul. Ya kan? Ya itulah positivisme hukum ya. Ya, Wataknya memang begitu. Kalau normanya sudah begitu, mau tidak mau harus diikuti. ya. Itulah kelemahan aturan yang harus kita terima secara lapang dada. Betul. Itu bagaimana kalau menurut Bapak? Kan positivisme hukum nih ada kelemahannya. Siap. Sangat mudah dimanfaatkan oleh kekuasaan misalnya untuk menghasilkan undang-undang untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bisnisnya. Bagaimana kira-kira Soal itu untuk untuk kita bisa mengatasi hal ini dari konteks mahasiswa ya? Ya, sebelum konteks mahasiswa itu sebenarnya begini. Sebenarnya kan satu hal ya, bagaimana kemudian penataan soal sistem pemilu ke depan itu kan tidak bermasalah kayak gini kan? Oh ya, oke. Menurut saya itu satu hal gitu. Ya. Yaitu perlu ada perbaikan ataupun perubahan terkait undang-undang pemilu ya. Artinya kalau politisi kita ini serius, kalau akademisi kita juga serius ya, terkonsolidasi dengan baik, jadi satu hal yang perlu kita tegaskan bahwa perlu undang-undang pemilu itu diubah. Bagaimana pengubahannya? Pengubahannya adalah hal-hal yang berhubungan dengan dinasti. Katakanlah perdebatan kemarin soal etika ya, soal dinasti gitu. Kalau sistemnya kita ubah bahwa seluruh atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dinasti, kita harus batasi dengan perubahan undang-undang. Sebagai contoh misalnya ya, di mana itu diubah? Misalnya pemerintah bersama DPR buat aturan bahwa ke depan kalau orang mau calon DPR, bupati, wali kota, gubernur maupun presiden ataupun wakil presiden, jadi mereka harus melarang secara sistem, secara hukumnya bahwa ketika salah satu dari keluarga itu masih berkuasa, yang lainnya tidak boleh mencalonkan diri. Tapi harus diatur di sistem. Tapi masalah sekarang kan tidak diatur kan. Sehingga orang dengan alasan apapun, dengan menggunakan dalih demokrasi, itu kan haknya dia kan. Tapi pada yang sama kan ada benturan gitu, kepentingan. Bahwa saudaranya, keluarganya ya, orang tuanya masih berkuasa, anaknya disuruh maju. Memang ada konflik kepentingan, tapi itu bisa diatasi dengan perubahan aturan tadi. Saya pikir begitu, Pak Mario. Ya, tapi kalau misalnya dari perspektif Bapak sendiri nih, apakah Bapak yakin DPR mau bikin undang-undang itu? Dengan begitu banyak ini kepentingan-kepentingan di sana. Siap. Bisa tidak? Yakin tidak? Soal DPR ya? Maksudnya mau tidak mereka bikin undang-undang itu? Soal DPR itu saya kan tidak begitu percaya dengan DPR ya. Secara sistemnya kelembangan tidak begitu percaya. Saya tuh pernah menulis waktu DPR menetapkan RKUHP baru ya. Kan ada beberapa pasal yang bermasalah gitu. Saya menulis RKUHP disahkan, apakah DPR seperti kuburan massal? Artinya beberapa tahun terakhir kita melihat DPR ini kan sebenarnya membuat publik takut, kayak memberikan rasa horor kan. Banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR justru bermasalah, bertentangan dengan kepentingan publik. Misalnya Omnibus Law, perubahan undang-undang KPK, KUHP juga. KUHP kan, itu kan bermasalah semua. Nah kalau kita ingin mengembalikan ini ke DPR, memang ya agak susah. Karena DPR hari ini kalau kita mau ngomong kasar, ini kan dibeli DPR ini kan. Tentu tidak semua. Dibeli dalam artian apa? Orang kan menganggap bahwa hari ini kan untuk menjadi DPR itu kan butuh duit kan, butuh biaya. Jangan heran dinasti masuk. Jangan heran pengusaha masuk. Jangan heran orang yang punya duit masuk kan. Jadi ujung-ujungnya pertarungannya adalah pertarungan uang. Seolah-olah DPR ini ruang investasi untuk bagaimana mengamankan kepentingan jangka panjang toh. Dengan menggunakan institusi yang bernama DPR. Saya pikir di situ masalahnya. Jadi untuk mengharapkan DPR sepertinya agak susah. Ya mungkin dengan sedikit berdoa berusaha, tapi itu akan butuh waktu yang sangat lama. Saya pikir itu. Ya, poin tadi menarik ya soal biaya kampanye. Biaya kampanye secara matematik kan sudah tidak masuk akal ya. Biaya kampanye sekian miliar tapi gaji DPR nggak mencukupi biaya kampanye itu bagaimana? Betul. Bagaimana tidak korupsi kan? Iya. Lalu kalau memang demikian, siapa yang kita harapkan untuk bisa merombak total ini? Atau minimal aturan atau undang-undang yang mau yang Bapak bilang tadi bisa terrealisasikan, itu siapa harapan kita hari ini?
Kalau bicara siapa yang diharapkan ya, memang sejauh ini kan kita melihat perubahan itu kan ada dalam konteks yang cukup radikal ya. Secara konstitusional, secara aturan mungkin kita melihat bahwa untuk menumbangkan kekuasaan itu secara aturan ya konstitusional gitu. Itu kan bisa DPR melalui impeachment misalnya toh. Ya. Menurunkan DPR dengan apa namanya? Diadili secara legislatif lah ya. Tapi itu sepertinya agak susah. Misalnya kemarin kan bacaan angket ya. Itu kan susah juga. Kita melihat ada faktor kepentingan yang begitu besar sehingga sulit. Artinya pendekatan politiknya memang agak susah. Kemudian yang kedua adalah ini kan pendekatan yang paling sangat radikal bisa dikatakan begitu itu kan dalam sejarah kekuasaan itu kan bagaimana perubahan itu lahir dari bawah. Itu kan dua aja gitu. Ya. Yang pertama itu reformasi ya. Jadi reformasi itu seperti yang kita alami 98. Yang kedua itu revolusi. Tapi revolusi ini dari segi diksi, frasanya ya. Memang ini sangat menyeramkan. Seolah-olah yang kita bayangkan soal darah ya. Soal nyawa yang melayang. Memang itu konsekuensi dari revolusi. Nah, dalam konteks reformasi seperti yang kita alami 98. Problemnya adalah reformasi itu dia hanya menanggalkan jubah dari otoritarianisme. Dia hanya menurunkan jubahnya. Tapi watak, karakter dari sebuah rejim itu masih sama. Makanya hari ini kita melihat KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu kan masih merajalela di mana-mana ya. Karena reformasi kita sekedar menumbangkan wajahnya gitu. Tapi wataknya kita tidak ubah. Itu yang terjadi hari ini. Lalu bagaimana jadi? Nah, kemudian bagaimana ya? Akhirnya pertanyaan kan bagaimana? Tadi kan kita melihat revolusi itu mungkin agak jauh lah ya hari ini. DPR juga agak susah. Tapi bagaimana? Menurut saya itu ada dua catatan yang menjadi poin yang perlu kita perlu kita tekankan. Yang pertama itu soal konsolidasi gerakan mahasiswa. Yang kedua itu konsolidasi gerakan masyarakat sipil. Karena yang terjadi hari ini kita melihat bahwa kita tidak mengatakan Jokowi yang salah ya. Tapi rejim atau kekuasaan hari ini kita melihat bahwa dari aspek penegakan hukumnya kacau gitu. Kalau kita bacakan misalnya indeks persepsi corruption ya. Itu kan drop sekali kita gitu. Karena korupsinya, karena pelemahan kelembagaannya. Belum soal investasi kan banyak bermasalah gitu. Dibuktikan dengan lahirnya Omnibus Law kan. Kemudian dalam konteks lingkungan kan banyak kasus-kasus lingkungan di mana-mana ya. Kalau kita baca itu kita bisa baca di data-data yang berhubungan dengan aktivis yang bergerak di bidang itu. Artinya sosial, ekonomi, politik itu kan agak tidak meyakinkan kita gitu untuk mencapai perubahan itu. Nah, menurut saya bagaimana merubah ini? Yang pertama soal mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa itu kan menurut saya hari ini kan tidak terkonsolidasi dengan baik kan. Mahasiswa di utara sana gerak lain. Di Jakarta lain gitu. Di Sulawesi lain gitu. Kemudian di Jawa lain gitu. Artinya orang itu bergerak sekedar merespon situasi yang terjadi gitu. Tapi tidak menyelam lebih dalam kira-kira masalah bangsa ini apa. Artinya dari konsolidasi isu saya itu kan tidak begitu kuat ya. Kemudian masyarakat sipil juga begitu. Masyarakat sipil kita sulit semacam terkonsolidasi dengan baik. Kira-kira keadaan hari ini titik mana yang kita perjuangkan. Itu kan kelihatan parsial ya. Jadi sulit kita untuk menemukan kira-kira yang kita perjuangkan apa. Itu kan sulit. Nah poinnya adalah di sini saya melihat kemudian bagaimana kemudian bangsa ini sedikit lebih baik ke depannya. Ini perlu ada konsolidasi maupun gerakan itu baik di level mahasiswa maupun masyarakat sipil perlu terkonsolidasi sekaligus terpimpin dengan baik sehingga kuat gitu. Saya pikir itu. Tapi kemarin kan mahasiswa juga tidak satu suara kan, pecah kemarin di Pilpres kemarin ini juga menjadi masalah. Wah, mahasiswa pun beberapa sudah tidak bisa dipercaya lagi kan. Ini masalah baru juga kan. Lalu apakah masih bisa dipercaya? Ya, memang menurut misalnya kalau kita melihat gerakan mahasiswa lihat dari beberapa tahun terakhir ya, memang agak susah. Tapi kan menurut saya sedikit hal yang membuat kita cukup optimis ya. Karena bagaimanapun yang namanya gerakan mahasiswa, ketika kesadaran itu belum maksimal ya, baik di level kajian intelektual, diskursus soal isu-isu kekinian toh. Semenjak itu belum kuat, gerakannya gampang terkooptasi, gampang terbentur dengan hal-hal sifatnya pragmatis maupun oportunis itu. Nah idealnya kan mahasiswa ini kan, kalau kita lihat dalam sejarah ya, tugas mahasiswa itu kan 3 sebenarnya. Untuk perubahan, kemudian untuk agen sosial ya,
kemudian ada yang mengatakan Iron Man gitu. Sebenarnya stok kepemimpinan di masa yang akan datang toh. Ya, ya. Tapi hari ini saya melihat bahwa gerakan mahasiswa yang terpecah-pecah ini akibat kita tuh terpengaruh dengan politik regimentasi gitu. Ya, ya. Artinya kita cenderung gerakannya hanya sekedar eksistensi belaka kan. Sekedar mencari eksistensi, mencari nama, populer gitu. Tapi kita tidak melihat kira-kira masalahnya apa gitu. Tapi ini yang menjadi tantangan kita gitu. Hari ini juga kita melihat ya tidak sedikit juga masih terjebur pada arus politik praktis kan. Ya, ya. Ini kan menurut saya ini juga menjadi tantangan memang, menjadi tantangan gitu. Karena ya kedepannya kan idealnya gerakan mahasiswa itu dia harus lahir tergerak berdasarkan keadaan dan juga kondisi real yang di masyarakat ya. Ini yang menjadi catatan gitu. Sehingga apa yang menjadi keadaan atau realitas yang terjadi bisa disampaikan oleh dan juga diperjuangkan oleh mahasiswa. Saya pikir ini yang menjadi catatan sekaligus menjadi bahan evaluasi lah bagi kalangan aktivis mahasiswa ya di kita-kita ini. Saya pikir itu. Bagaimana mahasiswa itu biar bisa meramu lebih dalam, pergi ke hal yang fundament gitu, biar hasilnya juga atau geraknya itu juga melalui pertimbangan yang mendalam gitu. Bagaimana untuk mahasiswa itu bisa mencapai itu tuh gimana? Apa fondasinya itu? Ini soal itu ya. Nah. Memang begini. Bahkan reformasi itu kan kita menganggap ya dalam tanda kutip gitu. Reformasi itu kan kita seolah-olah hanya memperjuangkan demokrasinya dari penyekangan yang dilakukan oleh rejim Orde Baru misalnya ya. Menjadi kebebasan. Tapi dia tidak komprehensif perjuangannya. Nah, saya pikir ini juga menjadi catatan gerakan mahasiswa hari ini kan. Artinya jangan kemudian kita ini sekedar bergerak, sekedar reaktif terhadap suatu peristiwa, suatu kejadian kan. Tapi kita tuh perlu mempelajari, menganalisis soal keadaan yang terjadi di level masyarakat maupun di level kekuasaan. Nah, kapan ini bersatu misalnya tuh? Kapan gerakan mahasiswa yang cukup kuat? Menurut saya itu satu. Terkait dengan kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi. Nah, saya melihat hari ini kan kenapa kita tidak cukup solid ya? Karena satu sisi kesadaran atau level kritik itu kan hanya berada di level kita ya. Sementara di masyarakat bawah kan satu sisi masih mengagungkan pemimpinnya, fanatismenya gitu. Artinya kekuasaan hari ini menurut saya cukup cerdik ya. Artinya dari segi kebijakan saya bisa katakan neo-otoritarian gitu. Artinya dia cukup kejam dalam konteks pendekatan ataupun permainan melalui kebijakan ya. Seperti yang saya bilang tadi soal undang-undang yang dibuatkan. Ini yang membuat juga kita tuh bingung gitu. Apakah hari ini pemerintah atau kekuasaan cenderung agresif, represif ya, bahkan menindas. Itu di level kita mungkin kita bisa jawab iya gitu, tapi masyarakat belum. Ya. Menurut saya ini yang menjadi poin penting untuk kita kaji lebih dalam gitu. Kira-kira ke depan nih gerakan kita tuh pada titik yang mananya, pada sistemnya, pada aktornya, itu bagaimana? Kan hari ini kalau kita tanya kan, siapa musuh kita hari ini? Sulit. Mungkin menurut mahasiswa ya pemerintah ya. Tapi menurut masyarakat juga loh, pemerintah juga kasih bansos, kasih sembako ya. Artinya ini yang menjadi ya poin ke depan lah kira-kira begitu. Ya. Menurut saya juga mahasiswa literasi ya. Indonesia kan minim literasi juga secara statistiknya begitu. Ini bukan menurut saya. Mungkin mahasiswa juga ini perlu ke sana ya biar bisa fondasinya itu kuat loh gitu maksudnya. Kalau hanya kita diskusi soal hal-hal yang praktis, yang teknis kan, betul. Mahasiswa harus lebih fundamental lah. Betul. Oke, kita coba seperti yang saya bilang di awal tadi, kita coba beralih sedikit ya. Sedikit lebih maju ya. Soal dinamika ini Pilpres tadi sudah kita ulas sedikit. Kita coba sekarang pergi ke bagaimana kira-kira Prabowo Gibran ini kan ya bisa dikatakan sudah salah, tinggal tunggu lantik kan. Bagaimana kira-kira menurut analisis Bapak soal kepemimpinan Prabowo Gibran nih untuk beberapa tahun ke depan ini? Siap. Dilihat dengan dinamika yang ya sedikit ini kotor, ada beberapa orang juga mengatakan sesuai dengan undang-undang, tapi menurut Bapak bagaimana tuh? Ya, memang hari ini kan Prabowo Gibran belum dilantik ya. Tapi satu hal yang menjadi poin kunci yang perlu kita pegang kan,
kita ingin ke depannya rejim ini dalam hal ini pemerintahan Prabowo Gibran harus ada oposisi. Saya juga tidak sepakat ketika semuanya dirangkul ya. Saya bilang saya tidak saya juga tidak kontra maupun tidak pro dengan Prabowo Gibran ya, maupun pandangan politisi gitu. Maksudnya kita tidak begitu percaya lah ya. Oposisi dalam artian bagaimana nih? Masyarakat sebagai oposisi atau oposisi di dalam? Oh, di dalam ya. Memang punya saya itu oposisi yang kita perlukan ke depan adalah oposisi yang ada di dalam. Dalam hal ini kan perlu ada pelembagaan yang kuat terkait dengan posisi oposisi di parlemen ya. Karena misalnya di periode kedua Jokowi Maruf Amin ya, itu kan kita melihat oposisinya lemah. Ya. Tapi kita ingin kali ini kan DPR itu kan sebenarnya dia punya gennya itu kan untuk mengoposisi gitu. Betul. Artinya supaya pemerintahan itu berjalan lancar, menghindari KKN ya, menghindari pertanggungjawaban yang buruk, perilaku koruptif, harus dikontrol oleh lembaga yang seimbang yang bernama DPR. Jadi kita ingin ada ruang oposisi yang kemudian setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, pemerintah harus dikontrol oleh siapa ya? Oleh DPR itu. Jangan semuanya masuk kekuasaan kan? Ya. Supaya jangan kemudian mereka ini kita pilih kan, DPR ini kita pilih, masyarakat ujung-ujungnya bukan sibuk kerja kan, sibuk mengeluh terhadap pemerintah. Ya. Nah, makanya kita ingin bahwa DPR hari ini kan, ya bila perlu semua partai yang kalah ini ya harus di luar kekuasaan dong. Ya, betul. Saya juga kritik itu. Ini sudah kalah masuk lagi ke ini kan. Pertanyaan ini kalian ini mau melayani masyarakat atau mengamankan kepentingan kalian, kepentingan golongan partai kan. Kalau ingin bernegara ke depan ini sehat, kondusif, ya toh, menciptakan kemakmuran, berarti partai-partai kalah kemarin harus memimpin oposisi di parlemen. Ngeri Pak kalau begitu. Ya. Karena itu tujuannya yang lebih mulia lagi adalah mencegah kekuasaan itu potensi korup dan juga otoriter. Kira-kira begitu. Ya. Harus ada pelembagaan oposisi yang kuat. DPR itu harus menggonggong pemerintah. Ya, betul. Kalau kata ini kan, ya komedian-komedian di talk show televisi lagi. Saya pikir itu. Ya, tapi kemarin kan Pak Prabowo sudah memberi sinyal tuh bahwa kalau mau beroposisi tuh jangan ganggu yang lagi kerja. Bagaimana itu menanggapi itu? Iya, memang ini juga menurut saya ya, kita respect lah dengan keterpilihannya Prabowo Gibran ya. Tapi sebagai warga negara, sebagai aktivis, sebagai intelektual, kita harus kritisi. Menurut saya statement itu memang ditanggapi oleh politisi tergantung kepentingan ya. Tapi saya membacanya cukup berbahaya. Statement itu? Iya, cukup berbahaya. Kenapa? Seolah-olah kalau tidak mau menjadi bagian dari kekuasaan atau masuk kabinet ya, jangan mengkritik. Kira-kira begitu kan? Ya. Menurut saya kalau arahnya ke situ, ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini berpotensi pembungkaman, kemudian mengkerdilkan suara-suara kritis itu potensi terjadi kan? Potensi terjadi. Gitu. Makanya saya pikir statement-statement seperti ini tidak perlu diumbar di media kan? Ya. Karena ini secara psikologi publik ya. Seolah-olah kita yang kritis ini misalnya, seolah-olah partai oposisi misalnya toh, tugasnya hanya memuji, jangan mengkritisi kan. Saya pikir itu. Jadi statement itu saya pikir ya merusak citra demokrasi lah. Ya. Dengan kata lain berpotensi menumbuhkan citra atau warna baru dari neo otoriter. Saya pikir itu. Ya, apalagi diucapkan oleh seorang presiden itu nggak elok kan didengarnya kan. Betul. Oke. Karena tadi kita sudah menyinggung soal itu, saya coba ingin pergi ke sosoknya Pak Prabowo ini kan. Dia kan orangnya dulunya sangat tegas, berani, tepuk-tepuk meja mungkin, bukan mungkin sih iya. Terus, tapi hari-hari ini kan dia jadi beda. Oke lah, kita anggap itu sebagai sebuah gimmick ya. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi dengan mengeluarkan statement itu, justru kita jadi berpikir, wah kok balik lagi. Iya. Tambah lagi Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat jejaknya, ini kan sudah menjadi pembahasan yang bukan hal yang tabu lagi ya, bahwa Pak Prabowo di kasus 98 ya, bahwa dia di situ memang secara hukum tidak terbukti sebagai seorang yang melakukan ini pelanggaran HAM karena memang proses hukumnya berhenti. Tapi secara politik di sana ada loh kasus itu, ada yang meninggal gitu. Artinya ini kalau dilihat dari jejak ini, kira-kira
akankah terjadi lagi tuh Soal itu ya. situasi di 98 akan terjadi lagi di beberapa tahun ke depan ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi yang bicara ini bukan saya ya. Tapi karena ini pertanyaan saya akan jawab. Ya tidak apa-apa, ini kan ngobrol toh. Tapi bagi saya itu begini, yang namanya manajemen sebuah negara ya. Satu hal yang paling penting sebenarnya, ini bukan orang sebenarnya. Bukan keluarganya siapa. Bukan bagaimana masa lalunya, bukan bagaimana background keluarganya, bukan itu. Tapi manajemen penyelenggara negara itu kan soal sistem aturannya ya. Jadi kembali tadi. Kalau ada kegalauan, ada semacam ini ya, ketakutan lah. Apa kemudian katakanlah seperti yang ditanyakan tadi, apakah hal-hal yang sebenarnya mungkin terjadi di masa lalu ya, atau informasi yang sebenarnya secara hukumnya kan belum jelas kan, tapi kan ini yang kemudian dikemas gitu dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun. Menurut saya satu hal tadi gitu. Jadi perlu ada penguatan ini, kontrol terhadap pemerintahan mendatang toh. Di situ poinnya gitu. Kenapa? Ketika nanti seseorang itu dia itu sebaik apapun pemimpin ya, tapi kalau tidak dikontrol dia potensi lebih jahat dari penjahat. Itu karakteristik dari pemimpin itu. Sebaik apapun dia, tapi kalau aturannya, kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang kontrol, dia potensi jadi brutal. Nah, kalau ada ketakutan itu, gimana mencegahnya? Pertama, DPR itu perlu dikontrol oleh oposisi. Siapa oposisi itu? Ya partai-partai kala kemarin. Kalau mereka masuk dalam arti menjadi bagian dari kabinet, kemudian posisi di parlemennya terkunci, dalam hal ini tidak kritis lagi ya. Artinya saya menganggap justru partai-partai itu, elit-elit itu yang menyumbang potensi tadi terjadi kan. Potensi tadi terjadi gitu. Nah, gimana caranya? Pertama tadi soal itu. Kemudian yang kedua itu saya pikir ini juga menjadi peluang bagi mahasiswa. Peluang bagi masyarakat sipil ya. Karena bagi saya itu sebuah gerakan itu kuat. Sebuah gerakan itu solid apabila keadaannya memang cukup brutal untuk dihadapi. Misalnya kita lihat kan 98 itu ada krisis juga kan. Ada soal pembungkaman suara-suara kritis kan. Jadi kondisi itu terjadi, di satu sisi masyarakat lapar ya. Satu sisi kebebasannya dijepit. Disitulah masyarakat, mahasiswa, kemudian masyarakat sipil pasti akan bersatu. Saya pikir itu. Keuntungan satu sisi, kalau parlemen katakanlah dibunuh peran oposisinya ya, ditarik semua kabinet, mau tidak mau peluang itu menjadi PR bagi mahasiswa kan. PR bagi mahasiswa gitu. Jadi enak kita Pak. Nggak perlu analisis lagi kalau begitu. Nggak perlu diskursus yang terlalu tajam kan. Ketika sudah bermasalah kita tahu ini masalah gitu. Ini masalah kan. Berarti kita hantam sama-sama. Kira-kira begitulah. Kita hantam sama-sama kan. Tapi semenjak itu baik. Dia berjalan sesuai dengan koridor ya. Fungsi kontrol di parlemen juga jalan. Saya pikir aman-aman aja gitu. Dan itu harapan semua orang ya. Saya pikir harapan semua masyarakat. Termasuk kita-kita ini kan. Ingin pemerintahan ke depan ini berjalan sesuai dengan realnya toh. Saya pikir itu. Ya. Kekuasaan itu kan mesti harus dicurigai. Jadi kita bukan mengambil suatu kesimpulan bahwa ini akan terjadi di suatu saat, tapi tugas aktivis kan begitu, mencurigai agar ada kemungkinan apa yang kita dicurigakan itu bisa saja terjadi di suatu saat. Sekarang saya coba ingin Bapak untuk mencurigai kira-kira apa sih ini ke depannya yang bisa saja misalnya ini melenceng dari kepemimpinannya. Ya, soal curiga itu ya. Menurut saya itu begini, yang pertama dari segi leadership ya. Dari segi leadership memang presiden yang terpilih sekarang ini kan memang cukup inilah ya. Cukup manuver dari dalam konteks pemahaman soal ekonomi global ya. Soal perkembangan geopolitik global itu sangat kuat ya. Ya sangat paham lah, apalagi background militer kan. Ya. Nah, yang menjadi hal yang perlu kita curigai kira-kira bagaimana pembangunan ekonomi ke depan ya. Pembangunan lingkungan, kemudian pembangunan politik termasuk hukum ya. Termasuk di dalamnya adalah korupsi. Kira-kira gimana gitu. Menurut saya pemerintah ke depan ya, perlu ada penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum dalam konteks untuk mencegah korupsi ya. Dia harus memperbaiki sistem-sistem yang rusak.
Misalnya banyak aturan-aturan yang bermasalah ya. Kemudian aturan-aturan yang kemudian tersentralisasi gitu. Misalnya dalam konteks Omnibus Law kemarin kan. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Soal sistem hukum, kemudian politik. Politik tadi ya dalam konteks pemilihan itu ya. Saya pikir dia harus perlu perbaiki itu. Perlu perbaiki itu. Kalau itu akan diperbaiki, saya pikir curiga kita yang terlalu berlebihan ya tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau keadaan ke depan ini sama dengan keadaan 2-3 tahun yang lalu, saya pikir ya bukan sekedar curigai. Bukan sekedar curigai. Tapi itu potensi mengadakan gerakan ya. Artinya iya kita menganggap bahwa oh berarti sama aja gitu. Sama aja kan. Saya pikir itu. Oke, tadi di awal kita sempat singgung juga kan soal mahasiswa, peran mahasiswa. Ya, saya bisa katakan kita mahasiswa kemarin itu gagal kan. Gagal dalam artian menghentikan apa undang-undang yang dihasilkan dari mekanisme yang buruk kemarin itu kan. Ya, kita terlihat jelas itu kita ini pecah. Kira-kira untuk bagaimana kita ini kawal Prabowo Gibran ke depan ini? Posisi pengawalan itu ya. Mahasiswanya itu kira-kira gimana dan apa yang harus diperkuat itu? Iya, ini pertanyaan paling bagus. Pertama begini, memang genealogi historisnya mahasiswa itu kan sebenarnya mengoposisi kekuasaan ya. Jadi sejarah mahasiswa adalah sejarah mengkritisi bahkan menumbangkan kekuasaan itu. Jadi mental-mental pragmatis, ya bahasa kekiniannya olah ya, mental-mental oportunis itu harus dihentikan. Kalaupun dihentikan tidak bisa diminimalisir gitu. Mahasiswa itu status kehormatan dia sebagai agen intelektual ketika dia berdiri, bergerak ya, bahkan berdemonstrasi menghadapi kekuasaan. Itu mahasiswa gitu. Tapi kalau mahasiswa itu mentalnya soal mental pragmatis, oportunis, itu dangkal, Pak. Bukan sekedar mahasiswanya dangkal, tapi sejarahnya dangkal gitu. Jadi mental mahasiswa adalah mental berada sejajar dengan kekuasaan toh, dengan posisi mengintip kekuasaan, dia salah atau gimana gitu. Sistemnya rusak atau enggak gitu. Dia kontrol enggak masyarakat gitu. Ketika menurut kita dia kekuasaan enggak becus lagi, disitulah kehormatan mahasiswa gitu. Jadi mental itu saya pikir pragmatis, oportunis tadi harus dihentikan ya. Kalaupun sulit ya diminimalisir. Jadi mahasiswa itu perlu mengkonsolidasikan dirinya, bahkan perkuat literasi. Tadi kan, perkuat literasi gitu. Jadi tugas kita adalah mengontrol kekuasaan. Cuman itu. Kalau ketemu kekuasaan, orang berkuasa, pemerintah itu biasa ya. Biasa dalam konteks itu gitu. Tapi ketika kita mengikut arus kekuasaan, itu yang berbahaya. Iya tuh, terkontrol dengan pengendalian melalui uang misalnya tuh. Ini buruk. Karena ketika itu terjadi, besar kemungkinan cita-cita dari reformasi itu ya tidak akan tercapai toh. Karena harapan masyarakat, petani, nelayan, buruh hari ini, bahkan orang-orang yang kena PHK ya, harapannya siapa ya? Mahasiswa. Karena mahasiswa dari segi kapasitas, dari segi kuantitas ya, dari segi sejarah, dari segi intelektual, itu adanya di mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa benar-benar memposisikan dirinya sebagai agen perubahan gitu. Menentang kekuasaan, ide-ide kekuasaan yang berpotensi koruptif, berpotensi cenderung mengamputasi demokrasi ya. Itu tugas mahasiswa menentang itu. Saya pikir itu. Ya termasuk dalam tanda kutip Cipayung ya. Cipayung juga kita tuh jangan terjebak dengan agenda-agenda programatik ya. Kapan buat ini, kapan buat ini. Jadi sejarah di mana-mana, sejarah Cipayung adalah orang-orang dikalerkan khusus, dididik khusus ya. Untuk memperjuangkan nilai, untuk memperjuangkan identitas, untuk memperjuangkan kebenaran di situ. Itu yang membuat kita besar. Besar kita bukan sekedar karena orang, tapi karena ada nilai, ada gagasan, ada ide ya, yang kemudian diwartakan oleh organisasi tadi gitu. Yang di dalamnya terdapat aktor-aktor ya, aktor-aktor penting. Gitu. Saya pikir ini mahasiswa termasuk Cipayung ya, jangan kita kemudian menjadi bagian dari kaum borjuis. Ya, betul. Iya dong, dari kaum borjuis itu. Di mana-mana senjata yang dipakai oleh kekuasaan ya di era modern ini dan menjadi tantangan aktivisme adalah uang gitu. Jadi kita harus menunjukkan dan membangkitkan kembali bahwa peran mahasiswa, peran Cipayung itu adalah mengontrol kekuasaan. Bahkan sampai pada titik yang tertinggi adalah menurunkan kekuasaan. Jadi diskursus itu kita harus masifkan gitu. Di level kampus, di level warung kopi. Saya pikir ini supaya kekuasaan itu sadar terus dia, Pak. Saya pikir itu. Ya, justru yang berbahaya itu juga kan mahasiswa yang di bawah ini
copy paste apa yang dilakukan oleh di atas. Betul. Misalnya di atas ada politik uang. Nah, kita juga begitu di bawah, pakai ini politik uang. Artinya kita bagian dari yang di atas itu. Betul. Karena maka daripada itu kalau kita bagian dari di atas, maka atas ini akan merawat kita tanpa kita sadar ya. Walaupun kita kadang-kadang merasa tidak, kami mengkritik yang di atas, tidak. Yang di atas kadang-kadang merawat yang di bawah, karena apa yang dilakukan di atas diikuti oleh yang di bawah. Dan ini semakin kuat dan semakin mengakar sehingga sangat susah dibongkar. Karena dia sampai ke level mahasiswanya. Apakah itu terjadi hari ini? Ini juga menjadi sebenarnya kritik kolektif ya. Ya. Dari aktivis, dari ya kita inilah mahasiswa ya, dari akademisi gitu. Memang saya melihat demokrasi kita hari ini, demokrasi itu kan banyak variannya, banyak variabelnya kan. Demokrasi kita hari ini adalah kalau bahasa dari orang-orang yang cenderung marxistik ya, cara berpikirnya cukup radikal. Ini kan demokrasi kita demokrasi borjuis gitu. Bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Tapi dari uang melalui uang untuk kepentingan akumulasi uang gitu. Itu yang terjadi itu. Jadi demokrasi kita hari ini bisa dikatakan demokrasi yang sangat mahal gitu. Bukan mahal karena nilainya gitu, tapi mahal karena harganya gitu dengan uang gitu. Itu terjadi, Pak. Bahkan dari KADES sekarang sampai level tertinggi ya, pemerintah pusat. Itu kan karena duit, Pak. Tapi mahasiswa hari ini jarang mendiskusikan ini gitu. Kenapa? Kenapa yang menjadi andalannya mahasiswa ya? Karena kita tidak bisa mengharapkan elit lagi, partai politik, DPR itu nggak bisa. Karena mereka itu sudah terkunci, terkungkung dengan sistem tadi itu. Apalagi mereka itu terpilih karena faktor duit tadi ya, dari tangan-tangan luar gitu. Dari pengusaha, dari ini kan. Agak susah gitu. Jadi tugas kita adalah mengkritisi kenapa ini terjadi. Itu tugas mahasiswa gitu. Jadi bagi satu poinnya demokrasi kita hari ini kan sudah melenceng. Kenapa uang itu kemudian menjamur ya? Ya karena mahasiswanya bahkan dari warung kopi sampai di jalan itu jarang membicarakan isu-isu yang substansial, yang mendasar seperti ini kan. Saya pikir begitu Ketua. Iya. Nah, kemudian yang menarik tadi soal apa? Apa tuh? Soal apa tadi? Bagaimana orang terpilih karena duit ya? Iya, betul. Menurut saya satu aja gitu. Ya, silakan. Kenapa orang itu terpilih karena duit ya? Karena tidak adanya pendidikan politik. Dalam konteks organisasi apapun itu ya, yang backgroundnya adalah aktivis, karena ada pendangkalan di dalam itu. Artinya tidak ada literasi, tidak ada diskursus yang kemudian membicarakan kira-kira tugas organisasi ini apa, tugas kita dididik, dikaderkan untuk apa. Itu kan jarang diskusi begitu kan. Ketika otak kita kritis, terbuka gitu, tugas kita adalah bukan karena uang gitu, tapi justru mencegah terjadinya uang itu mengontrol negara, kira-kira begitulah. Itu tugas kita. Sehingga orang itu kalau terbuka pemikirannya, kecerdasan sebagai kader ya, kritiknya sebagai kader itu, dia kan lihat Pak, saya itu tidak terpengaruh oleh uang, oleh materi ya, oleh pragmatisme gitu. Tapi menurut yang saya gagasan saya tahu tentang organisasi ini ya, tentang perjuangan inilah, tentang kebenaran, tentang nilai dan juga kemanusiaan, dia pasti berjuang gitu. Yang dia lihat di situ bukan uangnya, tapi orangnya. Dia tuh punya kemampuan nggak, punya kapasitasnya gitu untuk memperjuangkan nilai-nilai kolektif ini. Saya pikir di situ gitu. Bapak sepakat tapi soal politik uang yang dilakukan oleh di atas itu sudah sampai di level mahasiswa hari ini. Iya, saya cukup sepakat. Iya, saya cukup sepakat. Dan itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi. Iya, saya pikir teman-teman tahu lah kan. Teman-teman tahu. Ini yang kita cegah. Menurut saya ini yang kita cegah. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa apa yang dilakukan oleh di atas misalnya politik uang kan sudah mengakar sampai ke mahasiswa kan. Nggak semua, di beberapa misalnya kan. Iya. Justru itu yang semakin kuat dan sangat susah dibongkar karena kita ada di dalamnya seperti yang saya bilang di awal tadi. Ya, kita tinggal tunggu hari jatuhnya ini. Iya.